Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Citra Francisca dengan NIM 200600228 dari kelas B2 Prodi PGSD tahun 2020. Nah, di sini saya membuat proposal perencanaan usaha untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan masyarakat. Nah, di sini saya berinovasi atau memberikan gagasan atau ide kepada warung nafis yang saya sudah observasi, yaitu saya mengajukan singkong bu. Nah, kenapa saya membuat atau memberikan ide membuat singkong bumbu? Karena mungkin di sana kan di warung nafis eh, membuat pisang hijau ya. Nah, sekarang bisa ditambah menu dengan dari singkong gitu. Nah, saya berinovasi atau memberikan ide kepada Warung Nafis untuk membuat singkong. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, di sini ada latar belakangnya. Adanya persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah saya untuk mencoba memproduksi suatu makanan tradisional yang tidak kalah menarik dengan makanan instan dan tentunya mampu bersaing dalam pasar makanan. Nah, singkong bumbu ini jenis usaha yang akan saya beri ide atau gagasan. Akan kami modifikasi dari segi bentuk maupun rasa sehingga mampu menghasilkan makanan yang berkualitas dan menarik. Adapun produk makanan ini saya beri nama yaitu singkong yang terbuat dari singkong atau eh, selanjutnya ini rumusan masalahnya. Yang pertama, cara membuka usaha singkong bumbu, kemudian cara menghasilkan singkong bumbu yang berkualitas dan beraneka ragam rasa yang disukai pelanggan, kemudian cara mengembangkan usaha singkong bumbu agar lebih cepat maju dan berkembang. Nah, di sini ada tujuan juga. Yang pertama, melatih kemampuan untuk berwirausaha, mencari keuntungan, dan juga mempunyai usaha sendiri. Lanjut, manfaatnya memotivasi orang lain agar lebih berani dan kreatif dalam berwirausaha. Kemudian dengan adanya usaha ini secara tidak sengaja juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar apabila usaha semakin berkembang. Kemudian meningkatkan harga jual ubi yang pada awalnya murah menjadi lebih mahal karena dapat dioptimalkan menjadi singkong bumbu dengan harga jual yang lebih tinggi. Nah, ini produk singkongnya seperti ini. Nah, perkiraan biayanya, perkiraan biaya tetap. Yang pertama, 3 buah spanduk, kemudian 2 buah wajan, 2 tabung, 2 kompor, 5 baskom, 1 pengangkat gorengan. Nah, ini totalnya 2.225.000. Kemudian ada perkiraan biaya rutin. Yang pertama itu 50 kilo singkong. Di sini harganya 1.000 ya, kali 50 kilo itu 50.000. Kemudian 10 kilo minyak, 12.000 dikali 10, 120.000. Kemudian plastik kemasan, 100.000. Lilin, minyak, eh, minyak bensin ya, Bu. Nah, ini totalnya 410.000. Ini perkiraan biaya rutin per hari. Kemudian analisis keuntungannya. Nah, dari 50 kilo singkong tadi, dapat kita menghasilkan 100 bungkus singkong bumbu kemasan besar. Nah, satu bungkus kemasan besar ini dijual dengan harga 10.000 satu bungkus. Sehingga diperoleh 10.000 kali 100 itu 1 juta. Ini keuntungannya. Nah, ini penjualan sama modal 1 juta dikurangi 410.000 sama dengan 590.000. Nah, dari perkiraan keuntungan sementara diperoleh
Rp590.000 untuk setiap kali produksi 50 kilo singkong mentah. Kita bisa menghasilkan Rp590.000. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama target pasar. Nah, lokasi ini berada di pinggir jalan utama sehingga ramai sekali orang yang berlalu lalang ya di depan lokasi usaha ini. Nah, warung nafis ini berada di jalan Soreang. Nah, ini tuh dekat wisata hampir jalan Ciwidey. Kemudian di sana juga ada rumah sakit dekat rumah sakit. Nah, eh, di depan lokasi usaha. Selain itu, terdapat sekolah tingkat SD yang berdempetan dengan warung Nahafiz. Nah, kemudian saingnya, meskipun ada banyak jenis makanan yang terbuat dari bahan singkong, namun belum ada pengusaha yang membuat singkong bumbu sebagai usahanya. Nah, walaupun usaha tunggal untuk produksi singkong, namun harus memperhatikan pesaing usaha lain yang juga merupakan usaha kuliner makanan ringan. Nah, kenapa sih saya eh, memberikan ide atau gagasannya kenapa singkong bumbu gitu ya? Karena singkong berasa asing gitu ya. Karena banyak keripik singkong gitu banyak rasa yang kayak original, pedas, sedang seperti itu. Keju ya. Nah, kemudian sasaran pembeli. Sasaran utama pembeli adalah kalangan kelas bawah hingga atas, termasuk di dalamnya para siswa yang tidak jauh dari lokasi usaha. Adapun masyarakat perumahan dekat juga banyak masyarakat padat penduduknya. Maka dari itu, produk dikemas dengan berbagai pilihan kemasan dengan harga yang lebih terjangkau. Semua dari kalangan anak-anak pun bisa membeli karena eh, harganya yang terjangkau ya, tidak tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal seperti itu. Eh, Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.